Selamat pagi, calon peserta didik baru selaku bersama yang 2022. Hari ini adalah hari MPLS, di mana Bapak akan membawakan materi tentang anti korupsi. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Maman Wijana. Hari ini Bapak dipercaya untuk memberikan materi anti korupsi. Sebelumnya Bapak paparkan kenapa jadi untuk materi MPLS disebutkan materi anti korupsi. Karena pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberantas korupsi. Oleh sebab itu dimulai dari awal, dari sekolah, untuk bisa pemerintah menjalankan pemberantasan korupsi. Pak, sudahlah Pak, jangan korupsi dalam bekerja. Dalam KBBI 2000 dan Kamus Hukum 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri untuk yang dapat merugikan perekonomian negara. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain dan masyarakat negara. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Nah, ini ada beberapa gambar. Mungkin anak-anak bisa menyimak dari gambar-gambar ini, apa yang ada pada gambar ini. Mungkin anak bisa nanti mengartikan tentang apa ada di gambar ini. Berikutnya juga beberapa gambar juga. Ini ada gambar uang, ada bersalaman. Nah, ada ini gambar tentang demonstrasi, demo tentang korupsi. Nah, mungkin anak senang dengan uang. Nah, ini mungkin sekilas tentang gambar pemberian uang yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya didapatkan. Pendidikan anti korupsi, pendidikan korupsi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai baru kepada peserta didik. Usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan uang berkembang korupsi. Nah, ini berikutnya adalah sebuah tayangan video di mana bunga disiram dengan air. Nah, mungkin anak bisa mengartikan apa dari arti ini, bahwa bunga harus disiram dengan air yang bersih agar tetap segar. Berikutnya ini ada ulasan dari pahlawan kita bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak kita. Nah, berikutnya menguatkan bibit perilaku baik yang ada dalam setiap jiwa individu. Pendidikan berfungsi sebagai proses untuk memupuk dan menguatkan nilai-nilai. Tujuannya
Pendidikan adalah membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi, serta membentuk keterampilan kecakapan baru yang menumbuhkan budaya tidak korupsi. Nilai anti korupsi, kejujuran, sifat keadaan jujur, mengakui apa adanya keseimbangan dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Itu kejujuran. Nah, ini barangkali mungkin video ini bisa anak simak. Jadi ini salah satu kejujuran bahwa anak-anak mengerjakan sesuatu bisa dengan sendiri. Tanggung jawab artinya bahwa keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berikutnya, penerapan nilai tanggung jawab. Penerapan nilai tanggung jawab bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan guru, dan lain-lainnya. Kerja keras itu melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh, sedangkan kemauan, ketekadan, berikutnya kerja keras, keberanian, tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya, berani mengatakan dan keberanian ini anak bisa baca bahwa keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika dirinya dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya kuat. Berikutnya, keadilan. Memperlakukan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan haknya dengan profesional dan tidak melanggar hukum. Keterbukaan. Berasal dari kata terbuka, artinya tidak tertutup, tersingkap. Berikutnya, kedisiplinan. Artinya tata tertib, ketaatan kepada peraturan. Kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Kesederhanaan, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan terhadap suatu benda, tetap lebih mementingkan tujuan dan manfaatnya. Kepedulian, berperilaku dan memperlakukan orang lain dan lingkungan sekitarnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Generasi milenial anti korupsi. Mulailah menjadi pribadi anti korupsi. Nah, ini gambar baru diberikan uang ditolak karena itu adalah uang hasil korupsi. Pasanglah simbol-simbol tentang kejujuran di ruang kelas. Nah, itu menandakan bahwa gambar itu adalah menolak uang yang tidak benar, yang tidak semestinya diterima. Selanjutnya, buatlah kegiatan pembelajaran atau event yang membiasakan perilaku jujur. Pasang pin saya pribadi jujur atau saya belajar jujur. Demikian yang materi yang bisa Bapak sampaikan. Jadi dengan berakhirnya materi ini, harapan Bapak mudah-mudahan ini bisa diterapkan sehingga kejujuran anak selaku siswa bisa terjaga sampai kalian bisa bekerja. Terima kasih. Om Santi.
desa-desa